Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berhubung qadarullah. Bos ada yang silih sini ya. Abdul Rahman Zaki nurudin. Tapi qadarullah karena ada yang masuk duluan, jadi saya dulukan yang duluan. Nanti listnya mengikuti. Ini anak mohon maaf ya, suara anak jadi masih bindeng ya kalau orang Jawa, masih agak kurang fit. Alhamdulillah kita bisa mulai kembali dari kita pada pagi hari ini. Setelah sekian lama berusia berbulan, ada kesibukan mendadak selama di pesantren kemarin. Alhamdulillah sekarang kita bisa mulai kembali. Pada pagi hari ini kita mulai halaqah praktek baca kitab. Jadi Ana hanya akan menyimak sekaligus dengan membenarkan sedikit-sedikit dan juga mungkin nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada qori. Karena waktunya terbatas. Jadi di awal darus ini saya akan memberikan tips belajarnya gimana. Tentunya kalau antum-antum semua mengandalkan halaqah sepekan sekali ini tentunya nggak akan efektif. Ya, jadi halaqah sepekan sekali ini mungkin bisa kita gunakan sebagai tolok ukur bacaan kita. Mumpung ada gurunya, saya akan mengoreksi. Nah terus gimana cara melatihnya? Jawabannya adalah antum latihan sendiri. Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, maupun juga dengan banyak membaca kitab yang sudah berharokat. Ataupun, jadi sebelum halaqah ini, ya, ini kalau cara anak pribadi, jadi sebelum halaqah seperti ini, jenengan semuanya atau antum semuanya itu sudah memberikan harokat. Gitu. Misalkan sudah latihan dulu 3-4 halaman dikasih harokat, nah nanti tinggal dicocokkan aja. Kalau yang salah kasih lingkaran, nah nanti bisa didiskusikan waktu halaqah seperti ini. Itu cara untuk memaksimalkan waktu yang singkat ini dalam belajar. Karena ya mungkin ya kita langsung bisa baca kitab melalui halaqah sepekan sekali ini, apalagi gantian dengan jumlah peserta yang lumayan banyak juga. Maka cara memaksimalkannya seperti itu. Insya Allah lebih kurang 1 jam atau lebih ya mungkin. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau berangkat kerja atau mau ada kegiatan, kalau mau izin terlebih dahulu maka Anda persilahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi sudah Anda bilangkan dari awal, sudah Anda sampaikan dari awal bahwa saya halaqah kita ini akan berdurasi 1 jam lebih, mungkin 1 jam lebih 10 menit, 1 jam lebih 15 menit. Kita lihat nanti keadaan. Tapi kalau Anda pribadi, Anda untuk beberapa bulan ke depan, sekitar 3 bulan, itu Anda dalam keadaan kosong, jadi tidak ada masalah insya Allah. Baik. Karena ngikutin urutan yang masuk dulu ya, jadi untuk beberapa bulan ke depan, insya Allah kita pakai list. Mungkin semalam sebelum halaqah, nanti analis terlebih dahulu. Baik, yang tadi masuk duluan itu, ini ya, Pak Abdul Razak ya? Oke, monggo. Jadi untuk teman-teman yang lain, dengan teman-teman bisa memperhatikan juga, gitu. Tentang harokatnya. Nanti di akhir pembahasan, kalau misalkan ada yang bingung bisa ditandai. Nanti di akhir pembahasan, nanti akan anak buka sesi tanya jawab insya Allah. Monggo Pak Abdul Razak. Ini sebisanya Ustaz baru buka. Iya, monggo. Kita di sini semuanya belajar. Satu paragraf dulu ya Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فإن علم ini mukadimah masyhur ya. Lanjut. فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها
قدرا وأوجبها مطلبا لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه. Barakallahu fiik. Sudah bagus ya, sudah bagus. Ini kok bisa kodron ini kira-kira bagaimana? Atau Ustaz, apa itu sebagai hal Ustaz? hal. Jadi ini kaidah untuk teman-teman semua ya. Ini kan ajal ini isim apa ini Pak namanya? Atau teman-teman yang lain yang mau jawab silakan. Gimana? Ikhwan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ini ajal ini isim apa? Hah? Isim tafdil ya. Barakallahu fiik. Isim tafdil. Nah, ini kaidah. Bisa kita ingat-ingat. Jadi kalau ada isim tafdil, ini kan tafdil. Kalau ada isim tafdil, kok jatuh setelah isim tafdil ini apa? Isim yang nakiro, isim nasab nakiro. Maka isim nasab nakironya ini menjadi tamyiz. Dia menjadi tamyiz. Tamyiz itu kan berfungsi untuk menjelaskan isim yang masih mubham atau masih belum jelas. Kenapa kita katakan masih mubham atau belum jelas? Coba kita merenungi kembali ya, ajal ini. Ajal ini kan apa artinya? Dari kata jalil. Apa? Ada yang tahu artinya? Mengagungkan atau memuliakannya. Nah, mengagungkan atau mulia ya, mulia. Jalil itu isim sifat. Jalil itu mulia. Berarti ajal itu karena dia isim tafdil, maka isim tafdil itu cara mengartikannya adalah yang paling ya. Yang paling atau yang sangat. Itu isim tafdil. Jadi yang paling mulia atau yang sangat mulia. Jadi yang paling mulianya. Haknya ini kembali kepada al-ulu. Jadi yang ilmu yang paling mulia, nah mulianya ini perlu penjelasan lagi. Mulia dalam hal apanya gitu kan. Nah di sini inilah fungsi dari tamyiz. Tamyiz itu menjelaskan isim tafdil ya. Makanya di sini juga ini kan juga ada nih. Aujabuha ini kan ikut wazan af'al. Ikut wazan af'al berarti dia isim tafdil loh. Nah, kok ada isim tafdil setelahnya jatuh setelahnya isim yang nakiro, maka kita katakan isim nakiro ini adalah sebagai tamyiz ya. Berfungsi menjelaskan isim tafdil sebelumnya. Aujabuha matlaban. Sewajib-wajibnya atau yang paling wajib. Ya, ilmu yang paling wajib dalam hal apa? Matlaban. Ya, dari kata tolak. Diminta. Maksudnya apa? Ilmu yang paling wajib untuk diminta untuk dipelajari. Atau kita katakan langsung dipelajari. Ya, jadi seperti ini tamyiz. Jadi memang kalau mansubat atau isim-isim yang tidak itu kita perlu agak jeli. Gitu. Makanya penting bagi kita untuk pegang kitab terus. Ya, kalau belum menguasai, pegang kitab terus untuk kembali ke definisi. Karena definisi ini ya, dia keadaan isimnya itu gak akan keluar dari definisi yang sudah dijelaskan di kitab. Nah itu kitab Mukhtarot atau kitab apapun. Baik. Jazakumullah khairan Pak Abdul Razak. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Tadi yang masuk setelah Pak Abdul Razak siapa ya? Kira-kira? Atau ya kita ikutin list di grup aja ya. Oke, Akhi Andika, tafadhol. Baca ini ya. Ini kan ayat ya. Berarti antum baca sampai sini deh, enggak salah. Tafadhol. Walida. Sampai mana, Pak? Sampai itu. Sampai itu. Oke. Ini kan cuma ayat aja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Walida ajma'tu ya, Ustaz. Kan ini tak apa namanya? Tak yang bersambung dengan fiil seperti ini.
Ini tuh tamis ya namanya. Apa tamis? Taknif ya. Untuk Taknif. menunjukkan muannas. Kenapa kok dihukumi muannas? Karena ini rusul ini kan dia jamak taksir ya. Jamak taksir itu secara lafaz dia dihukumi muannas. Makanya di sini ajma'at. Nah, kalau antum mau nyambung, ini kan dia kan ajma'at. Pasti ya kan taknis ya. Karena dia bertemu dengan sukun gini ya. Ini dalam ilmu sorof nanti masuknya. Ringkasnya kalau seperti ini maka antum kasrohkan ajma'atir rusul gitu. Nah. أجمعت الرسل على الدعوة إليه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية وشهد بها له ملائكته وأهل العلم قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولما كان هذا شأن التوحيد Nah, كان ini lama ya lama. Walam ketika seperti itu. ولما Kalau lima itu biasanya dikarenakan. Lima itu dikarenakan. Kenapa? Karena ada lamu ta'lil di situ. Ta'lil untuk menunjukkan sebab. Tapi kalau lama itu menunjukkan waktu, zarfiyah. أحسن الله إليكم ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا ليبني دين. نعم سن Ayo, apa ini kira-kira? Antum tadi sudah benar, tinggal kurang dikit aja. يبني Dari kata bana بنا يبني kan? enggak. Abna yubni lah gitu. Bana yabni. Oh, ليبني دينه على أساس سليم Ala gimana tadi? على أساس سليم وطمأن Wa gitu. وطمئنان وتسليم Nah, watomiknanin taslimin. وطمئنان وتسليم حتى تعود بثمراته ونتائجه Ayo, apa? والله ولي التوفيق. Ayo. Yas'adu bi thamaratihi sudah bagus untuk barakallahu fik. Tinggal banyak-banyak latihan. Ya. Wa nata'iji itu jamak dari apa? Tadi kan. Allah asif saya belum persiapan. Apa? Nata'ij itu jamak dari natijah. Natijah. Ini agak sulit karena nulis pakai pos. Natijah jamaknya adalah nata'ij. Apa arti natijah? Nilai ya, Ustaz. Natijah nilai atau hasil ya lebih tepatnya. Makanya nilai itu kan dia kan di paling akhir ya kan. Setelah ujian baru ada nilai. Nggak mungkin sebelum ujian sudah ada nilainya nggak. Karena nilai itu adalah hasil dari ujian. Jadi natijah itu adalah hasil ya. Hasil atau sesuatu yang dilahirkan natijah. Nata'ij ini kok aku nanti bacain nata'ij kenapa? Kok bukan nata'iju? Di atop saat ke Samaroti. Ayo, barakallahu fiik.
Ma'tuf. Kalau ini nih, malaikatuhu, kenapa kok malaikatuhu bukan malaikatahu? Itu fa'il dari syahidah, Ustaz. Ayo, barakallahu fiik. Fa'il tadi kata syahidah, betul. Syahidah. Sekarang syahidah dia butuh fa'il kan? Syahidah li nafsihi ini sudah di syahidah li nafsihi, berarti di sini Allah karena ada ta'ala ya. Terus syahidah di sini dia butuh fa'il lagi. Siapa fa'ilnya? Ya malaikatuhu ini. Ya sudah betul. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua yang tertulis di sini, Akhi Abdurrahman Zaki. Betul, Akhi Abdurrahman. Antum baca dari ini ayat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini ya. Karena ini kan ayat semua gampang. Sampai ini nih. Terus hadisnya di sini juga. Iya. Saya harus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ad-dinul Islami. Ad-dinul Islamiyah atau Islamiyah? Dinul Islami. Islamiyah atau Islamiyah? Yang mana nih? Dinul Islami. Islami. Jadi yang betul adalah Islamiyu. Kenapa? Karena kalau Anda buka di kitab Mukhtarot ya. Di kitab Mukhtarot itu sebelum yang betul adalah Islamiyu. Yang betul adalah yang betul adalah Islamiyu. Kenapa? Karena di sini ada ya nisbah. Ya nisbah. Islami. Agama yang sifatnya agama ini adalah apa? Sifatnya Islami. Gitu. Ya nisbah itu teman-teman sekalian. Barakallahu fiik, kalau dikatakan di kitab Mukhtarot. Ya. Di kitab Mukhtarot, kalau Anda buka kitab Mukhtarot masih di sebelum masuk ke pembahasan kaidah-kaidah nahwu ya. Masih di kaidah-kaidah sorof, di akhir-akhir pembahasan sebelum atau sesudah isim tasghir, saya katakan. Itu nanti aku akan menemukan pembahasan ya nisbah. Salah satu fungsi ya nisbah teman-teman barakallahu fiik adalah menjadikan sebuah isim bermakna sifat. Karena lupa bahasanya Ustaz Al-Rafiq gimana di kitab itu. Tapi mungkin ada disebutkan di situ salah satunya. Ada yang buka Mukhtarot? Buka nggak bawa Mukhtarot? Bapak Bisa dibacakan? Ada Ustaz. Ada, coba enggak tolong dibacakan. Nah Ustaz. Ya nisbah. Di kitab Mukhtarot halaman 36 Ustaz. Ayo, barakallahu fiik. Monggo dibaca. Nah, Kita istifadah bareng. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Di pasal yang ke-8 isim ditinjau dari nisbah atau penggolongannya. Cara menyusutnya ditambah ya tasjid atau ya tasjid kemudian tak marbutah di akhir isim yang dinisbahi. Misalnya salafun menjadi salafiyun. Kemudian langsung ke ini Ustaz, coba langsung ke fungsi atau faedah. nah Ustaz, Karena udah bahasa gimana? nisbah digunakan untuk menunjukkan yang pertama kebangsaan, Arabiyun misalnya, kemudian kota, Baghdadiyun, agama, Islamiyun, usaha, yang keempat usaha yaitu Ziro'iyun, yang kelima sifat yaitu Zahabiyun. Nah, Ustaz. yang kelima. Itu yang terakhir ya, yang kelima ya? Untuk yang Islamiyun ketiga, Ustaz. Agama, idealisme. Oke. Enggak, ini masuknya ke sifat. Yang kelima tadi sifat ya? Zahabi. Ke sifat, Ustaz. Nah, itu sifat. Itu maksudnya sifat seperti ini. Jadi, menyifati seseorang. Jadi, kan isim Islam itu kan isim masdar ya. Jadi kata Islam muslimu, Islam. Sehingga masdar itu ya nggak bisa jadi sifat pastinya. Nggak bisa jadi sifat. Bagaimana cara kita menjadikannya sifat? Yaitu dengan menambahkannya nisbah ini, teman-teman. Barakallahu fiik. Kayak bisa kita katakan insan Islam. Belum. Insanun Islamiyun. Ini mohon maklum ya tulisannya ya.
seseorang yang beragama Islam. Yang beragama Islam itu adalah sifat dari seseorang ini. Dalam ini ya kayak bahasa Arab ya tentunya. Islam ini menyifati orang ini. Loh, kan Islam isim masdar. Sedangkan dulu kita belajar kalau sifat itu kan harus dari isim musyaq ya kan. Bagaimana caranya? Ya seperti ini. Seperti ini. Atau bisa kita contohkan urut. Kan kalau jual beli apa jual beli? Ada yang tahu apa bahasa jual beli? Bai'un. Nah, Tijarotun. tahu tijaro ya? Tijaro. Tijaro kan? Tijaro. Yang masyhur tijaro. Barang-barang biasanya dalam kitab-kitab fikih dikatakan urudun tijariyah. Nah, tijariyah ini dia menjadi sifat i'rabnya nanti jadi sifat dari kata urut. Makanya dia sudah diberikan tak marbutoh di sini ya. Karena dia menyifati dari kata urut yang merupakan jamak taksir ini. Oke lanjut, Abdurrahman. Jazakumullah khairan. Sanuruddin. Waalaikumsalam. الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وختم الله به الإديان Adian. به الأديان. Adian itu jamak dari kata din. Apa artinya din itu? Abdurrahman. Agama. Kalau ini kata din. وأكمله Lanjut. لعباده وأتم به عليهم النعمة. Tambah. Kalau tambah menyempurnakan, Allah menyempurnakan, berarti bukan nikmat itu dong. Yang disempurnakan adalah nikmatnya. Berarti yang benar gimana? Kalau yang disempurnakan adalah nikmatnya. عليهم النعمة Ayo, barakallahu fiik. ورضيه Rodiya. Ini fi'il. ورضيه لهم دينا فلا يقبل من أحد دينا سواه. قال الله تعالى. Ini tidak. Sawah kan? Sawah bisa nggak apa-apa kalau tidak apa. Cuma takut antum nanti. Sawah ini isim apa? Isim. Termasuk apa? Apa fungsi sawah ya? Siwa. Siwa. Betul, siwa. Itu termasuk apa? Untuk apa fungsinya? Bisa sawah, siwa bisa. Ada yang tahu teman-teman yang lain? Apa fungsi sawah, siwa? Pengecualian, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Istisna. Pengecualian. Istisna. Lanjut, Abdurrahman. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به فقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وملائكته واتبعوه لعلكم تهتدون. Billahi wa kalimah, bukan malaikat. وكلماته واتبعوه la'allakum tahtadun. Oke, sampai sini aja. Nanti takut nggak pakai ini lain. Anda mau bahas dikit aja ini.
Mukhatiban ini gimana Abdurrahman? Jadi apa kira-kira dia? Maf'ul. Ini Rasulullah. Maf'ul. Maf'ul apa? Ada yang tahu teman-teman yang lain? Apa? Faqala mukhatiban Rasulullah. Gimana yang lain? Ada yang Hal, tahu? Ustaz. Apa? Hal, Ustaz. Hal, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Hal. Yang ini baru hal. Kalau yang tadi itu bukan hal ya, yang tamyiz tadi itu ya. Hal itu kan apa? Kalau baca di Muqarrar ya. Kalau nggak salah ya. Isim nasab, isim mufrad nasab nakira. Dan dia berbentuk apa? Berbentuk isim mustaq. Dari isim mustaq. Isim nasab nakira, mustaq. Tapi nggak tahu disebutkan mustaqnya apa nggak di Muqarrar, Anda lupa. Dia berfungsi untuk menjelaskan fa'il ataupun maf'ul bih. Ya. Menjelaskan keadaan fa'il ataupun maf'ul bih atau sahibul hal. Sahibul hal ya. Jadi sini kan yang kolam di sini siapa? Abdurrahman, barakallahu fiik. Mana? Ya, yang kolam di sini siapa yang kolam di sini? Yang berkata di sini siapa? Rasul. Enggak, siapa? Allah. Ustaz. Allah. Barakallahu fiik. Allah itu berbicara, mukhatiban itu mengajak berbicara atau mengajak berdialog. Siapa yang diajak dialog sama Allah? Rasulullah. Rasul. Jadi Rasulullah ini maf'ul bihnya dari kata mukhatiban. Nanti kalau antum belajar kitab yang lebih tinggi dari Mukhtarat atau apa namanya nahwu muyasar kayak mulakhos atau mutamimah juluriyah ya atau qatrun nado itu akan ada isim mustaq yang beramalan seperti fi'ilnya. Tapi kita nggak perlu bahas terlalu jauh. Yang mau saya tekankan ini mukhatiban ini. Mukhatiban ini dia menjelaskan keadaan fa'il. Fa'ilnya di sini kan Allah ya. Keadaan fa'il tatkala wuqu'ul fi'li. Tatkala sedang terjadi terjadi pekerjaan. Tatkala sedang terjadi pekerjaan, itu bagaimana cara terjadinya? Nah, seperti inilah. Yaitu apa? Dia dia berbicara, tapi tidak sekedar berbicara sendiri Allah Ta'ala, tapi apa? Tujuan bicaranya adalah untuk berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini Akhi Abdurrahman, kenapa kok Farogo? Tadi anda baca Farogo Allah, kok Allah kenapa Akhi Abdurrahman? Allah sebagai fa'il. Allah sebagai fa'il. Tadi fi'il yang mana? Farado. Farogo. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Monggo Ustaz Nurdin. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Afwan, Ustaz, untuk sebelumnya boleh tanya, Ustaz. Monggo. Siapa yang mau bertanya? Yang di yang di halaman 4 itu, Ustaz. Tadi kan dibaca yas'adu. Kenapa enggak yas'ada, Ustaz? Oh iya, barakallahu fiik. Seperti yang dikatakan ini, yang ngomong siapa? Ustaz Nurdin. Nah, Ditanya siapa? Oh iya. Jadi kenapa Nurdin, Ustaz. Oh ya, barakallahu fiik. Jadi kenapa kok enggak yas'ada? Karena salah cetak. Saya juga enggak nyadar, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, harus diingatkan. Saya juga enggak nyadar. Jadi Karena kira enggak, itulah barakallahu fiik. Karena enggak nyadar. Jazakumullah khairan. Jadi hatta ini kan tujuannya salah satu fungsi adalah menasabkan fi'il mudhari ya teman-teman. Jadi harusnya yas'ada bukan yas'adu. Cuma dia enggak teliti. Ya, cukup diingatkan. Hatta ini yas'ada. Jadi yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan Sadruddin. Ini hatta yas'ada, bukan yas'adu. Di sini salah cetak. Monggo dilanjut. Sampai sini ya? Sampai al-adiyan. Oke. Sampai al-adiyan, Ustaz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari wal imanu bihi tasdiqu ma ja'a bihi ma'al qabuli
wal id'ani la mujarrada at-tasdiqi La mujarrad. la mujarrada at-tasdiqi Kalau itu mujarrad gimana ceritanya? eh, lam nafi lil jins. Nafilil jins ada satu syarat yang diikmal kan, yang tidak diperhatikan di lana nafilil jins itu apa? Dia nggak boleh huruf-huruf nilai seperti ini. Kan lana nafilil jins itu dia harus jatuh setelahnya isinya nakiro. Nah kira-kira mujarrad ini sekarang nakiro atau makrifat karena dia bersama dengan tasdid? Ma'rifah Zat. Nah makrifat berarti sudah nggak berlaku lagi itu lana nafilil jins. Jadi Oh, teman-teman kalau mau bisa dibuka di isim-isim saudara-saudaranya Inna. Jadi pembahasan lah itu salah satu syaratnya adalah yang jatuh setelahnya itu isim mufrad nakiro. Ya, jadi nggak boleh makrifat. Jadi di sini juga berlaku ini. Lah ada valid jins. Berarti gimana cara baca betul? la mujarradu Ayo. at-tasdiqi. Walihada lam yakun Abu Talibin mu'minan fir Rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lamma ja'a bihi wa syahadatuhu bi an wa syahadatihi bi annahu min khairil adyani. Coba Anda mau tanya ini. Kok mukminan ini kenapa Ustaz? Nurdin. Nah, Ustaz, Kok mukminan? Kok bukan mukminun? sebagai khobar kana Ustaz, yakun, laf yakun. Khobar kana. Khobar kana ya. Jadi kana itu kan merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Terus kok di sini kok tadi kita sepakat mujarrad bukan mujarradi aja gitu. Belum tahu Ustaz. Nah ini kan ingat ya, huruf-huruf atof itu kan ada 9 ya, 9. Salah satunya apa? Huruf atof. La. Ya kan? Wafa, tumma, au, amla, dan la. Kalau antum buka di Bukharot, setelah pembahasan isim-isim yang rofa, di akhirnya ada pembahasan tabi, pengikut dalam hal i'rab. Tabi pengikut dalam hal i'rab. Coba buka. Salah satu tabi itu adalah atof, dan salah satu huruf atof adalah la. Dan ingat, atof itu kan menjadikan isim atau kata setelah ya yang jatuh setelah huruf atof itu berharokat sama seperti kata sebelumnya. Apa berharokat? Seperti i'rab sama seperti kata sebelumnya. Makanya dikatakan pengikut dalam hal i'rab. Dan di sini kita kan lagi bahas iman. Iman itu apa sih iman itu? Tasdiku. Tasdiku ini sebagai verb dari al-iman. Lanya ini itu dia kembali kepada tasdik ini. Jadi seakan-akan kita mengatakan wal imanu bihi tasdiku maja atau sama wal imanu bihi la mujarradu tasdik. Jadi seperti itu. Dia atofnya ke tasdiku ini. Kira-kira kita tetap berarti. Baik, berapa. Kemudian setelahnya yang belum baca siapa? Bisa baca duluan. Ini Hanif, Abdul Majid, Ahmad Fitri. Mau baca atau tidak? Ini Pak Abdul Razak sudah baca ya. Ini bagaimana? Hanif, Ahmad Fitri. Mau baca atau tidak? Kalau tidak, kalau belum siap nggak apa-apa. Saya buka diskusi. Nggak ada jawaban ya? Ya sudah, kalau gitu. Kita lanjut diskusi. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari tadi yang kita pelajari? Nah, terus tandai mungkin ini kok agak muskil ya bagi Anda. Bisa ditanyakan. Izin bertanya, Ustaz. Betul, akhi Adika, barakallahu fiik. Di halaman 4 tadi, Ustaz. Oh ya? Di halaman 3, Ustaz. Oh, iya. Itu Oke. syahidah kan dia fi'ilnya dalam bentuk mudzakkar ya, Ustaz. Malaikat itu Oh. pakai tak marbutah, Ustaz. Itu bagaimana? Oh ya. Baik, barakallahu fiik. Kalau antum lihat di Mukhtarat ya, di pembahasan Fakir, nanti ada hukum tak taknis di situ. Bisa antum merujuk lagi, nanti baca-baca sendiri. Tapi ringkasnya gini ya, tak taknis sendiri, tak taknis ya. Itu memiliki dua hukum. Hukum wujuban. Aduh, ini tulisan saya harap dimaklumi ya, wujuban.
sama hukum jawazan. Kapan wujuban? Ringkasnya adalah wujuban itu terjadi tatkala yang jatuh setelah tak taknis itu adalah mu'annas hakiki. Jadi kalau Anda masih ingat di pembahasan mu'annas di Mukhtar itu kan ada mu'annas hakiki dan ada mu'annas majazi ya kan? Masih ingat ya mu'annas hakiki, mu'annas majazi? Gimana akhi Andika? Nah, Ustaz. Insyaallah. Mu'annas hakiki itu yang gimana? Seperti yang perempuan dasarnya perempuan, Ustaz. Perempuan asli. Biasanya perempuan, nama atau sifat perempuan gitu ya. Nama atau sifat perempuan. Sifat khusus untuk perempuan. Itu baru. Nah, tatkala yang jatuh setelah tak di sini adalah nama atau sifat perempuan, maka dia hukumnya wujuban. Dia hukumnya adalah wujuban. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ya syahidah malaikat? Baik. Buat malaikat. Atau tadi mana ya? Wa syahidah biha lahu malaikatu. Pertanyaannya sekarang, malaikat itu kan kita ini ya, malaikat itu bentuk mufradnya apa? Malak ya kan? Malak. Malak ini secara lafaz mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, mudzakkar. Nah, di sini ya, di sini. Dia mudzakkar secara lafaz. Malaikat, ya ini kalau kita lihat secara jamaknya memang dia jamak taksir, maka dihukumi sebagai muannas. Tapi kalau kita lihat secara asalnya, maka ya inilah asalnya. Itu apa? Mudzakkar. Kita kembali ke pembahasan bahwasanya syahidah di sini lah. Kira-kira yang jatuh setelah syahidah itu apakah dia mu'annas hakiki ini malaika ini atau mu'annas majazi ya, akhi? Mu'annas majazi, Ustaz. Majazi, ya kan? Barakallahu fiik. Majazi dia. Dia bukan asli mu'annas, tapi dia majazi. Terlebih lagi, kalaulah yang jatuh setelah syahidah ini benar-benar isi mu'annas hakiki, tapi kalau dia ada pemisahnya seperti ini bihalahu, maka dia hukumnya adalah jawazan. Jadi ini kasih seperti itu. Baik, kita tutup dulu. Saya dari sini. Insyaallah hari Ahad ya kita lanjut lagi, kita bahas analisis i'rab dari kitab Aqidah Shahihah. Baik, jazakumullah khairan atas kehadiran semua. Semoga kita bisa istiqomah. Baik, subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang mau didiskusikan lagi silakan tanyakan di grup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan.